gimana cara menangani siswa dengan kemampuan sosial emosional. Jadi guru sendiri harus sudah berdamai dengan hatinya. Ketika kita masuk kelas tapi kita sendiri terbawa suasana ingin pulang, ada pekerjaan di rumah, itu sedikit banyak akan membuat anak mood belajarnya menjadi turun. Chemistry-nya. Jadi namanya kemampuan sosial emosional berarti emosi dari gurunya sendiri itu harus di-clearkan di zero, jadi nol, tidak ada sesuatu yang mengganggu, lalu kita bisa melakukan sosial dengan siswa-siswa itu jalan-jalan ke Brastagi. Jangan lupa membeli duren. Salam hormat untuk Pak Mugi, orangnya paling keren. Di kelas Bu Sugi, ya, siap. Luar biasa. Jadi Bu Sugi ini saya ketemu di online Bu ya. Online, VCT. Beliau ini instruktur saya, instruktur VCT, dan sekarang banyak jabatannya Bu ya. Pengawas KCD 2 Provinsi Jawa Barat. KCD. Sekarang itu sebagai pengawas pembina untuk Mapal Fisika. Tuh kan. Udah pernah fisika juga. Padahal beliau ini biologi ya. Biologi Ya, masih tapi MIPA lah. Iya, tapi masih IPA. Dan yang di sini kan yang dibutuhkan gimana cara menangani siswa di kelas. Siap. Nah, itu ini yang mau kita sharing ke teman-teman semua. Tapi juga kita perkenalkan bahwa Bu Sugi ini profesor pantun. Apa sih? Iya. Pokoknya kalau hal pantun itu Bu Sugi lah masternya. Tunjukkan dulu Bu pantunnya. Ya. Pantunnya. Indah harum bunga melati, melati indah dari Kalijati. Perkenalkan, nama saya Sugiyarti, semoga berkenan di dalam hati. Yang berhubungan dengan Mas Mugi. Aduh. Untuk Mas Mugi, jalan-jalan ke Brastagi. Jangan lupa membeli duren. Salam hormat untuk Pak Mugi, orangnya paling keren. Nah, ini permasalahan yang mau saya tanyakan, ini permasalahan di kelas Bu. Nah, ini kan mungkin tidak cuma saya Bu, banyak guru-guru yang ada di kelas. Langsung aja Bu, karena katanya Bu Sugi ini kan buru-buru ini ya, udah dari pagi di sini ini udah sore mau pulang katanya. Makanya langsung to the point aja tentang pembelajaran di kelas, yang apalagi saya fisika IPA itu jangankan pagi Bu, apalagi sore. Nah, siswa itu kadang kalau udah sore itu lemes. Nah, di era Merdeka Belajar ini gimana cara menangani kiat-kiatnya dari Bu Sugi untuk teman-teman semua? Baik, wah ini pertanyaannya yang keren sekali nih. Yang utama sih dari gurunya sendiri ya. Di dalam guru penggerak itu ada juga yang disebut dengan kemampuan sosial emosional. Jadi guru sendiri harus sudah berdamai dengan hatinya. Ketika kita masuk kelas tapi kita sendiri terbawa suasana ingin pulang, ada pekerjaan di rumah, itu sedikit banyak akan membuat anak mood belajarnya menjadi turun. Chemistry-nya. Jadi namanya kemampuan sosial emosional berarti emosi dari gurunya sendiri itu harus di-clearkan di zero, jadi nol, tidak ada sesuatu yang mengganggu, lalu kita bisa melakukan sosial dengan siswa. Siswa itu kan orang lain termasuk ke dalam sosial, dan itu sangat penting. Kalau ternyata kita belum, kita bisa gunakan metode stop. Nah, stop itu S-nya stop, T-nya take a break, O-nya observe, P-nya proses gitu. Jadi pertama kita berhenti dulu, stop, berhenti, take a break, kita napas gitu. Yang kedua adalah observe, kita lihat bagaimana udara masuk ke hidung perlahan-pelan. Kalau minum, coba dinikmati minumnya seteguk, masuk ke tenggorokan, membasahi semua, jadi haus dahaganya hilang. Karena yang selama ini terjadi adalah semuanya terburu-buru, pergi ke sekolah terburu-buru, sehingga tidak ada tuh nikmatnya, minum kopi, makan, semuanya serba terburu-buru. Dan ketika sudah itu terjadi, maka teknik stop itu paling keren gitu. Sehingga ketika masuk kelas, kalau bagi yang muslim, bismillahirrahmanirrahim, saya akan mengajar, semoga ilmu saya bermanfaat, saya akan melakukannya dengan sebaik-baiknya, la haula wala quwata illa billah. Langsung fresh, saya harus melakukan yang terbaik gitu. Lalu kita jadi seperti itu kalau dalam tekniknya namanya teknik stop. Nah, selain tadi berarti nular juga aura itu Bu ya? Nular aura. Selain itu Bu, mungkin ada kiat lain kan, itu kan ke kita sendiri. Lah sekarang ke muridnya, kita udah masuk, ternyata kok kadang kan memang bawaan murid itu kan kita cuma aura kita ya, tapi murid sendiri itu kurang mood, ngantuk,
Ya kalau kurang tidur, kadang saya suka menemui juga tanpa sengaja tuh. Kalau karena kan beda kan masa sekarang dengan masa dulu, Bu. Betul, beda zamannya. Iya. Sampai ada yang bilang enak zamanku tuh. Iya. Kalau zaman saya dulu, Bu, ngantuk itu, Bu. Ini penghapus, Bang, itu nggak masalah. Nah, sekarang ini lagi mana itu, Bu? Iya, siap. Jadi pada saat kita mengajar sore, siap. Pada saat mengajar sore, yang paling utama adalah kita menggunakan teknik atau cara mengajar dengan berbagai macam. Karena sekarang kita pendekatan student center. Jadi anak melakukan aktivitas. Dan yang paling utama kita gunakan pada saat mengajar ada kesepakatan kelas. Sehingga kita ketika melakukan ice breaking, anak-anak sudah paham, oh kita mau ada ice breaking, oh ternyata ada yang ngantuk, dan salah satunya adalah dengan cara ice breaking. Lalu dengan asesmen yang membuat siswa itu aktif, namanya assessment as learning. Jadi bagaimana guru sebagai fasilitator, siswa itu mampu menilai temannya, oh temannya layak atau tidak, penampilannya keren atau tidak, sehingga ketika anak mendapat nilai bagus atau tidak, mendapat pengakuan dari temannya karena memang dia layak untuk mendapatkan nilai bagus. Walaupun demikian, guru juga ada assessment for learning. Kalau nilainya kurang, anak-anaknya lesu, maka guru mengganti cara mengajarnya. Jangan hanya ceramah terus, namanya mencret. Metode ceramah terus mencret. Iya, benar. Udah enak ya kan, makanya. Jadi dalam ruh kurikulum Merdeka itu ada namanya pembelajaran berdiferensiasi. Nah, di dalam pembelajaran berdiferensiasi kita lihat bahwa keberagaman itu kita bisa lihat dari pertama kesiapan siswa belajar, lalu gaya belajar siswa, ada audio, visual, kinestetik, lalu berdasarkan minat dan bakat anak. Nah, itu yang disebut dengan asesmen awal. Nah, di asesmen awal itu kita bisa nanya, Bapak sehat? Apa kabar? Nah, itu yang non kognitif ya. Itu non kognitif atau itu yang paling simpel dengan cara lisan. Kalau dengan berbasis digital boleh dengan Mentimeter, boleh dengan menempelkan gambar senyum atau cemberut, atau juga dengan tos senang di atas, tos bawah sedih atau apa. Itu bisa dengan kinestetisnya. Jadi itu dengan kesiapannya. Lalu dalam proses pembelajarannya kita lihat dari perbedaan namanya diferensiasi konten. Kalau konten itu apa? Bapak Ibu yang saya banggakan pasti sudah melakukan caranya menggunakan PPT, pakai artikel, ada video. Itu kan konten materi yang disampaikannya bervariasi. Lebih dari 2 itu kan kalau dalam bahasa Inggris jamak. Ya berarti kan sudah. Jadi kurikulum Merdeka sebenarnya menyempurnakan kurikulum 2013. Itu tadi diferensiasi konten. Lalu diferensiasi proses, yang pertama seorang guru biasanya adalah sedikit ceramah. Setelah itu anak boleh presentasi. Lalu anak boleh juga melakukan gerak yang berbeda. Itu namanya sudah prosesnya berbeda. Nah, atau misalnya dengan gallery work mereka berkeliling seperti itu. Itu namanya diferensiasi proses karena bukan hanya ceramah dari pagi sampai sore seperti itu. Dan yang terakhir adalah diferensiasi produk. Nah, produknya, Pak, saya suka dengan audio, berarti bolehlah dia dengan vlog, dengan video. Pak, saya suka dengan visual, nanti dia gambaran PPT-nya bagus, indah-indah. Pak, saya suka dengan kinestetik, mereka juga bisa dengan video, dengan membuat ragam segala macam, dan yang pastinya dibedakan berdasarkan lingkungan. Jadi kalau ada contoh-contoh di kurikulum Merdeka, kita ada di daerah di sini, tapi yang lain ada di daerah pegunungan, disesuaikan dengan tempat tinggalnya gitu. Jadi sesuai dengan local wisdom sekolah masing-masing. Dan yang pasti untuk kurikulum Merdeka kita harus berkolaborasi. Jadi jalan-jalan ke Pulau Bangka, jangan suka mampir ke Bekasi. Untuk implementasi kurikulum Merdeka, ayo kita berkolaborasi. Oh ya, tadi emang ada as learning gitu ya. Itu memang perlu. Saya pikir kan kadang ketika kita tanya, merasa diperhatikan tuh udah beda. Kamu sehat? Gimana, kamu udah makan? Gitu ya. Boleh juga deh. Jadi ketika ngantuk pun akhirnya melek juga kan. Luar biasa, Bu. Emang tadi ada yang kesepakatan. Tapi Mas Adan, kita coba stop dulu ya. Nah, kita lanjut lagi dengan Bu Sugi ya. Yang tadi Bu tentang komitmen awal itu. Kalau tanpa komitmen tiba-tiba kata mau ngasih ice breaking, nggak kompak Bu ya. Kalau ice breakingnya itu terus kan murid juga bosan gitu Bu. Nah, ada masukan gimana itu Bu
untuk menghadapi murid yang era Gen Z katanya itu. Baik, untuk ice breaking pada prinsipnya kita juga bisa memberikan tantangan kepada anak-anak atau bisa juga kita berikan ke anak-anak lomba yel-yel kelompok. Nah, itu boleh. Lalu kita juga bisa menggunakan apa yang kita bisa. Contohnya misalnya berpasangan, Bapak sama saya bisa berpasangan. Bapak ungu, misalnya saya ubi. Ketika bilang ubi, berarti saya tepuk tangan Bapak. Ketika ungu, Bapak tepuk tangan saya. Nanti yang kalah berarti dia dapat dispensinya atau hukuman atau apa atau rewardnya gitu. Terus selanjutnya bisa juga dengan tepuk semangat. Kan kalau di pramuka biasa tepuk semangat gitu. Udah selesai atau tepuk keren untuk apresiasi ketika anak menjawab dan benar. Ayo kita berikan apresiasi, tepuk keren. Pura-pura keren. Atau bisa juga karena dia sudah melakukan dengan baik, kita kasih good job. Nah, itu kan yang mereka senang. Jadi hadiah untuk anak bisa secara barang, bisa berupa hanya apresiasi, tapi itu bermakna karena tidak semua anak mau untuk menjawab pertanyaan yang ada di pikiran mereka. Pertanyaan saya terlihat bodoh nggak sih saya dengan teman-teman? Ini pertanyaan saya memalukan diri saya atau tidak? Jadi ketika anak mau bertanya itu sesuatu yang keren. Karena ada yang menyatakan ketika kamu berpikir maka kamu ada. Jangan sampai ada dalam ketiadaan. Memang beda. Jam terbang itu nggak mengkhianati hasil, luar biasa. Meskipun begini nih ya, ternyata itu nggak jauh beda umurnya dengan saya itu. Tapi jam terbangnya ya. Mana sayapnya? Iya, jam terbangnya luar biasa. Oke lah, saya juga nggak enak juga ini lama-lama ini Bu ya. Kelihatannya udah beres-beres ya, Ini aja Bu, sekarang pesannya aja nih untuk murid dulu lah sebelum untuk murid yang Gen Z ini gimana sekarang ini Bu? Dikasih pesan dulu. Oke, karena baik. penonton saya itu ya banyak murid-murid saya juga. Oh murid iya, keren. Indonesia juga ada lah. Oh baik ya. Murid dulu. Oke. Baik, salam hormat dari saya untuk generasi yang terbarukan. Yang pertama adalah kita harus menikmati dari perubahan karena perubahan itu sangat mungkin. Ketika kita tidak mau melakukan perubahan, maka kita akan terlindas oleh perubahan itu sendiri. Seperti itu. Selanjutnya kita harus bagaimana berdamai dengan diri. Ketika kita melakukan stres atau apapun, ingat kembali ke agama masing-masing. Jangan lupa bahwa apapun yang terjadi dalam hidup kita itu sudah digariskan dan kita mampu untuk menyelesaikannya. Selalu ada jalan keluar. Ketika tidak ada jalan keluar, cari pintu, itu jalan keluar. Kalau pintunya dikunci beda lagi. Beda lagi. Dan selanjutnya lebih baik kita bersusah-susah dalam proses belajar sekarang, tapi di akhirnya kita menikmati dalam kebahagiaan daripada sekarang kita berleha-leha dengan mengabaikan waktu, maka akan menanggung pahitnya kebodohan di kemudian hari. Selanjutnya untuk generasi muda lebih baik belajar berkali-kali, tapi ulangannya sekali daripada ulangannya berkali-kali, belajarnya sekali. Mungkin itu, dan yang pasti tetap berkolaborasi dengan teman. Kita jangan sampai menggoreskan luka, karena bisa jadi teman kita ada yang sukses di kemudian hari karena pergaulan kita baik, maka kita dipanggil untuk berkolaborasi dalam kelompoknya atau dalam kesempatan kerjanya di kemudian hari. Jadi jangan sampai menebar bibit permusuhan. Jadilah yang terbaik, dan yang terakhir adalah jangan pernah mengeluh. Buatlah kita punya uang atau tidak punya uang tetap bahagia, sehingga orang tidak bisa melihat apakah kita dalam keadaan bahagia atau sedih, karena yang ada hanyalah senyuman selalu. Ya, emang. Ya, tadi pesannya ya, mending belajar berkali-kali biar gak remedial. Nah ini yang terberat ini Bu, untuk para guru se-Indonesia. Ya khususnya Depok kan gitu ya. Ya, monggo Bu dikasih pesan. Baik, untuk para guru, kita sebagai pendidik lebih susah menjadi pendidik daripada pengajar. Kalau pengajar 1 tambah 1 2 selesai. Tapi pendidik bagaimana merubah karakter anak-anak, walaupun yang merubah itu adalah Allah Subhanahu wa taala atau Tuhan yang menciptakan. Tapi kita bisa melakukan yang terbaik karena ada pesan dari Bung Karno, kumpulkan 10 remaja maka akan ubah dunia. Nah, Bapak Ibu guru hebat se-Indonesia, berapa banyak murid
Bisa jadi ucapan Bapak Ibu itu menginspirasi dan menjadi doa di kemudian hari. Bapak Ibu sehat saat ini, bisa jadi doa-doa yang mengalir dari mereka ketika malam. Mereka mendoakan kita, kita tidak tahu. Jadi lakukan yang terbaik, karena dengan kita melakukan pengajaran dari hati, maka akan nyampe ke hati juga. Dan insya Allah anak-anak terinspirasi dengan kita. Kita tidak bisa memberikan harta, tapi kita berikan ilmu yang terbaik, kita berikan pelayanan yang terbaik. Mudah-mudahan itu menjadi satu contoh, karena guru adalah suri toladan yang baik. Terima Gitu. kasih Bu Sugi, luar biasa ya. Semoga ilmunya bermanfaat, tidak cuma tadi para murid generasi muda, tapi untuk guru juga menjadi amal jariah. Ya. Terima kasih Bu, Siap. waktunya. Salam sukses. Ada Ferdian, ada orang kasih, cukup sekian, terima kasih.